Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nova Anden Manglea, Stambuk A50119059, kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan teori Albert Bandura, yaitu Social Learning Theory. Albert Bandura sendiri lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Kanada. Beliau adalah seorang peneliti psikologi. Awalnya, Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Dari sanalah Albert Bandura ingin mengajukan teorinya yang cukup terkenal, yaitu Bobodol Studies. Pada eksperimennya, ada seorang anak ditempatkan pada sebuah ruangan dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seorang dewasa yang sedang memukul dan menendang Bobodol. Lalu, ketika anak kemudian ditinggalkan sendirian hanya dengan boneka Bobodol, ia juga menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti yang ditunjukkan dalam tayangan tersebut. Dari sanalah Albert Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu bisa dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling terhadap perilaku orang lain. Ada 5 asumsi dasar dalam social learning theory, yaitu yang pertama, plasticity, yang kedua, triadic reciprocal quotient model, yang keempat, agent perspective, yang kelima, moral agency, yang keenam, self-regulation. Dalam teori social learning dikenal istilah observation learning, yaitu manusia mampu belajar baik, sikap, keterampilan, dan apapun tingkah laku, di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vicarious, yaitu observasi terhadap model. Dalam proses modeling, seseorang belajar melalui proses observasi, namun bukan hanya sekedar meniru saja, tetapi ada juga proses kognitif yang terjadi di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi observation learning. Yang pertama, characteristic model. Dalam characteristic model, semakin mirip model, maka semakin mudah pula individu tersebut terpengaruh oleh model. Yang kedua, characteristic observe. Orang yang memiliki kepercayaan dan harga diri yang rendah akan jauh lebih meniru perilaku daripada orang yang memiliki rasa kepercayaan yang tinggi. Yang ketiga, konsekuensi dari perilaku yang ditiru. Reward yang bermakna akan mendorong seseorang mencontoh perilaku yang lain. Sedangkan adanya punishment ada kemungkinan untuk mengurangi meniru perilaku orang lain. Dalam proses modeling ada empat proses, yaitu pertama, attentional process, yaitu individu akan memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Yang kedua, retentional process, yaitu individu mempertahankan dan akan mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengurangi di lain waktu. Yang ketiga, predictional process, yaitu individu menerjemahkan gambar mental dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik dan selanjutnya akan menerima umpan balik. Yang keempat, insentif dan motivational process, yaitu individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasinya akan diarahkan pada konsekuensi tertentu. Jadi, kesimpulan secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan
proses imitasi terhadap orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya sekedar mekanistik saja, namun ada proses kognitif yang terjadi ketika seseorang memodel perilaku orang lain. Sekian penjelasan mengenai teori social learning